Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukidah, Kepala Sekolah SD Sonosewu. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktek baik kepemimpinan kepala sekolah. Praktek baik ini dilatar belakangi dari hasil rapot pendidikan SD Sonosewu tahun 2022, di mana kualitas pembelajaran memperoleh nilai sedang. Kami ingin memperbaiki mutu pembelajaran di SD Sonosewu dengan supervisi teknik coaching. Berikut langkah-langkah yang kami lakukan untuk perbaikan mutu pembelajaran dengan supervisi teknik coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Rasid, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik sekali. Apa yang bisa saya bantu untuk Pak Rasid saat ini? Oh iya Bu, saya di sini ingin berkonsultasi sekalian sama Ibu untuk mengenai pembelajaran di kelas saya Bu, khususnya kelas 6. Ini masih terdapat beberapa anak yang mengalami kurangnya konsentrasi saat pembelajaran di dalam kelas Bu. Contohnya kasus-kasus yang saya dapatkan dalam kelas itu seperti pada saat pembelajaran matematika Bu. Ketika saya berikan pertanyaan pemantik untuk materi perkalian, contohnya 3 kali 4, misalnya mereka masih kesulitan Bu dalam menjawab pertanyaan tersebut. Oh, jadi anak-anak masih kurang konsentrasi ya? Iya, betul. Di dalam pembelajaran terutama untuk matematika. Nah, kira-kira Pak Rasid sudah menemukan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut ya saya catat dulu pertama masalahnya, terus saya berkonsultasi ke teman-teman saya, teman sejawat saya, dan juga saya membuka media sosial TikTok biasanya Bu untuk mencari, kan ada tuh TikTok pembelajar praktik-praktik baik dalamnya situ. Mereka nge-share juga caranya bagaimana, prakteknya seperti apa dan bentuk video. Dan situ saya menemukan ada solusinya Bu. Mungkin di dalam pembelajaran dimasukkan aja unsur-unsur yang menyenangkan anak-anak, contohnya yang berbau-bau yang baru seperti IT, bermain game seperti itu Bu, nanti dikombinasikan gitu. Keren sekali idenya. Sudah mencari berbagai macam sumber, sudah menemukan solusi. Coba kapan kira-kira mau dipraktekkan pembelajaran seperti itu? Insya Allah nanti mungkin bulan September. Oke, bulan September ya. Saya tunggu, silakan dibuat dulu ini perencanaannya, karena sebelum melaksanakan pembelajaran kan kita memang harus membuat perencanaannya. Perencanaannya seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa di Guru-Guru Merdeka harus ada diferensiasi dan sebagainya. Monggo asesmennya juga dipersiapkan. Kemudian setelah siap perangkatnya, silahkan ngabari saya lagi harinya pasnya kapan kita mengadakan supervisi di kelas. Nanti saya akan masuk ke kelas untuk melihat bagaimana pembelajarannya. Oke Bu. Begitu. Ya, semoga sukses Pak Rasid. Silahkan dikerjakan. Terima kasih sekali. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga. Siang Pak Rasid. Selamat siang Ibu. Oke, alhamdulillah. Selamat ya Pak Rasid, hari ini sudah selesai melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan kemarin. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah, senang banget sama plong juga alhamdulillah. Seandainya saya ini punya rentang skor 1 sampai 10. 1 itu mewakili jauh dari tujuan, sedangkan 10 sudah sesuai dengan tujuan yang kemarin Pak Rasid rencanakan. Kira-kira posisi Pak Rasid dalam mengajar tadi ada di posisi berapa? Tadi 7 ya, 7, 9, 10 rentangnya. Mungkin saya di tengah-tengahnya gitu, 8 mungkin bisa. 8. Ya. Bagaimana yang kira-kira masih kurang? Mungkin dalam hal model pembelajarannya misalnya, terus mungkin untuk referensi soal-soalnya juga Bu, karena saya ingin yang lebih kayak literasi numerasi gitu biar lebih menantang juga anak-anak. Jadi masih ada mungkin akan dikembangkan model pembelajaran dan literasi numerasi. Kemungkinan ide apa yang akan Pak Rasid lakukan untuk membuat tujuannya supaya lebih tercapai tadi? Oh ya, itu tadi di
disesuaikan dulu juga dengan model dan materi pembelajaran yang akan diajar. Terus kedepannya saya ingin memberikan juga, mungkin karena ini medianya IT ya, nggak konkret ya. Mungkin besok ada perpaduan yang berkesinambungan masuk ke konkret, dan konkret tersebut bisa masukkan ke IT juga. Jadi enak anak-anak belajar terus masukkan ke IT. Iya. Terus kira-kira bagaimana caranya agar partisipasi peserta didik lebih meningkat selama pembelajaran? Partisipasinya ya saya memberikan pertama motivasi dulu juga, dan menyediakan media-media yang menarik kedepannya mungkin Bu, karena saya merasakan yang media saya gunakan kemarin tuh masih bisa dimaksimalkan Bu untuk menarik perhatian minat siswanya. Dari ide-ide tadi ada model pembelajaran, ada kemudian akan membuat konkret gitu kan, kemudian akan memadukan antara konkret dan IT. Kira-kira mana yang akan mungkin segera dilakukan? Ya mungkin yang itu, yang konkret ke IT aja, ke depannya. Ya, ke depannya yang paling dekat. Oke, rencana perbaikan tadi sangat menarik. Yang akan diprioritaskan di waktu dekat ini tadi adalah yang dari media konkret, jadi akan menambah kolaborasi lebih asik kolaborasi media ya. Oke. Ya, jadi kalau sudah ada dua, silahkan nanti di pertemuan berikutnya silahkan dilaksanakan, dipadukan. Tapi sebelum itu saya kebetulan catatan saya juga sama dengan idenya penjenengan. Jadi ini saran pembinaan saya, karena kemarin penjenengan menggunakan mengajarkan bilangan bulat ya. Bilangan bulat kan memang sesuatu yang abstrak. Nah, ketika divisualisasi, misalnya kalau dulu saya pernah menggunakan kancing baju merah dan kuning, ini untuk positif dan negatif, itu dibuat. Nah, itu mungkin bisa lebih menanamkan konsep dulu. Jadi setelah itu benar tadi, setelah dari konkretnya itu kemudian dibuat dalam gambar, kan berarti masukkan ke IT-nya. Nah, setelah itu baru permainannya. Cocok ya dengan apa yang saya masukkan. Jadi mohon ini silahkan diterima hasil observasinya. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi satu bentuk perbaikan yang akan bisa bermanfaat untuk putra-putri. Apa yang kamu harapkan untuk pembelajaran dari Pak Rasid selanjutnya? Sering-sering menggunakan media game. Oh, kalau menggunakan media game kan pakai HP. Iya. Padahal HP nggak boleh. Apa harapan kamu ke sekolah? Bisa membawa HP setiap hari. Oke, kalau mau membawa HP, tapi HP-nya bukan untuk mainan kan? Iya. Untuk apa? Untuk belajar. Bisa kira-kira menjaga amanah HP-nya hanya untuk belajar? Insya Allah. Oke, kami pertimbangkan nanti ya. Terima kasih Latifah. Sama-sama Bu. Membersamai saya ya di kelasnya Pak Rasid. Menurut Bu Pompi bagaimana pembelajaran di kelasnya Pak Rasid? Menurut saya anak-anak menyenangkan sekali ya Bu ya. Tadi terlihat ketika menggunakan media IT, anak-anak antusiasnya tinggi, kemudian terlibat dalam pembelajaran tersebut. Menurut penjenengan tujuan pembelajarannya tadi tercapai tidak? Menurut saya tercapai sih Bu, karena lebih ke lebih ke anak-anaknya. Jadi anak-anak terlibat, jadi lebih aktif, sampai ke tujuannya. Gitu. Jadi benar dengan keterlibatan anak-anak, tujuan pembelajaran otomatis tercapai karena anak ikut berpartisipasi di dalam pembelajaran tersebut. Penjenengan tertarik dengan pembelajaran tempatnya Pak Rasid? Sangat tertarik Ibu, karena melihat karakteristik peserta didik di kelas saya itu sangat aktif. Jadi ya aktif untuk berbicara, untuk berkegiatan. Jadi saya ingin seperti yang medianya Pak Rasid untuk saya pakai di pembelajaran saya. Jadi ada kemungkinan mau mengadopsi media dari Pak Rasid. Sudah bisa membuat media dari tempatnya Pak Rasid seperti itu? Belum. Oke. Kalau begitu usulannya apa nanti di tindak lanjut selanjutnya? Usulan saya nanti kita bersama-sama untuk belajar dengan Pak Rasid agar lebih inovasi lagi dalam penggunaan media pembelajarannya.